Record tes Benar, ya. Kak. Data record. Ayo, Yang buka siapa? aku. Ya silahkan buka data record. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang aljabar boolean dan kamet. Lanjut. Bukan dari kelompok ini. Yang pertama, Ada saya Bagas Surya Adi Pratama dengan NIM 24051100004. yang kedua ada saya Dava Diawulhaq dengan NIM 2405110019. Selanjutnya saya Anggundira Azahra dengan NIM 2455110039. Selanjutnya saya Jessica Natasha dengan NIM 2405110050. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Aljabar boolean sendiri merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logika. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Selanjutnya ada definisi aljabar boolean. Definisi aljabar boolean ini terdiri dari himpunan B dengan operator plus, OR, AND, dan NOT. Lalu selanjutnya ada elemen kosong dan 1 serta 4 aksioma dasar. 1 identitas, 2 komutatif, 3 distributif, lalu yang terakhir ada komplementer. Selanjutnya yaitu ada hukum-hukum aljabar boolean. Terdapat 11 aljabar boolean, di antaranya yaitu 1 identitas, 2 idempoten, 3 komplement, 4 instansi, 5 involusi, 6 penyerapan. Yang selanjutnya ada komutatif, asosiatif, distributif, Selanjutnya ada ekspresi dan fungsi aljabar boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari kubah dengan operator OR, AND, dan NOT. Fungsi boolean dapat disederhanakan menggunakan hukum aljabar boolean atau peta Karauk. Contoh ekspresi boolean yang pertama 0, yang kedua 1, yang ketiga A, yang keempat B. Next. Yang kelima A plus B, yang keenam A dikali B, yang ketujuh A aksen dikali dalam kurung B plus C. Yang kedelapan A dikali B aksen ditambah A dikali B dikali C aksen ditambah B aksen. Contoh fungsi boolean. Fx sama dengan X, F dalam kurung XY sama dengan XA aksen Y ditambah XY aksen ditambah Y aksen. Yang selanjutnya Fxy sama dengan X aksen Y aksen. Selanjutnya Fxy sama dengan dalam kurung X tambah Y aksen. Selanjutnya Fxyz sama dengan XYZ aksen. Setiap
menjelaskan dari hasil kali literal. Contohnya, F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z plus X, Y aksen, Z aksen plus X, Y, Z. Product of sums atau cost adalah perkalian dari hasil jumlah literal. Contohnya, G dalam kurung X, Y, Z sama dengan dalam kurung X plus Y plus tutup kurung dalam kurung X plus Y aksen plus Z tutup kurung dalam kurung X plus Y aksen plus Z aksen tutup kurung dalam kurung X aksen plus Y plus Z aksen tutup kurung buka kurung X aksen plus Y aksen plus Z. Selanjutnya penyederhanaan fungsi boolean. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal. Untuk menyederhanakan fungsi boolean yang pertama adalah secara aljabar menggunakan hukum aljabar boolean. Yang kedua, metode peta Karnaugh. Yang ketiga, metode Quine. Yang ketiga, metode tabulasi. Selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika memiliki 3 gerbang dasar. Yang pertama, N. Gerbang logika N menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya adalah 1. Jika salah satu atau lebih inputnya 0, outputnya akan 0. Secara umum, gerbang N mewakili operasi perkalian dalam logika biner. Yang kedua ada OR. Gerbang logika OR menghasilkan output 1 jika salah satu atau lebih inputnya adalah 1. Output hanya akan 0 jika semua inputnya 0. Yang ketiga ada NOT. Gerbang logika NOT menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya. Jika inputnya 1, maka outputnya 0, dan jika input 0, maka outputnya 1. Gerbang ini sering juga disebut sebagai gerbang inverter atau inverter. Yang selanjutnya ada gerbang logika turunan. Yang pertama ada NAND. Gerbang logika NAND adalah kombinasi dari operasi AND dan OR. Gerbang ini menghasilkan output 1, kecuali jika semua inputnya adalah 1, maka outputnya akan 0. Sedangkan NAND memberikan kebalikan dari hasil AND. Yang kedua ada NOT. Gerbang logika NOT adalah kombinasi dari operasi OR dan NOT. Gerbang ini menghasilkan output 1 jika semua inputnya adalah 0. Jika inputnya 1, maka output akan menjadi 0. Yang kata lain, 0 adalah kebalikan dari OR. Yang ketiga ada SOR atau exclusive OR. Gerbang SOR menghasilkan output 1 jika hanya satu inputnya yang 1. Tetapi akan menghasilkan 0 jika kedua inputnya sama, baik keduanya 0 atau keduanya 1. SOR biasanya digunakan ketika kita ingin mendeteksi perbedaan antara dua input. Yang ketiga ada XNOR atau exclusive NOR. Dan XNOR adalah kebalikan dari SOR. Jika kedua inputnya sama, baik keduanya 0 atau keduanya 1. Jika salah satu input berbeda, maka outputnya akan 0. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan peta Karnaugh. Di sini langsung saja ada yang pertama term ini adalah di mana F sama dengan A dikali B. Ini tandanya biasanya seperti ini. Yang kedua ada master yang dimana maksudnya adalah F sama dengan A ditambah B. Terus di sini ada SOP seperti tadi kita ketahui bersama, yaitu sum of product, yaitu penjumlahan dari seluruh perkalian. Nah, ini kan ada A, B, sama C. A dikali B akan menghasilkan output dan B. C, input B kali C akan menghasilkan output seperti apa? Jadi nanti ketika kita jumlahkan akan menggunakan tanda yang seperti ini, seperti mana pada di maxterm ini. Selanjutnya di post atau product of
sum yaitu ada hasil perkalian dari penjumlahan, yang dimana maksudnya itu di sini ada A ditambah B, terus ada B dikali C, A tambah B akan menghasilkan output apa, terus ada B dikali ditambah C akan menghasilkan output sekian. Nanti kedua hasil output penjumlahan ini akan dikalikan sehingga akan menghasilkan hasil dari pos itu sendiri. Contohnya di sini ada fungsi awal A B C ditambah A aksen B C aksen ditambah A B aksen C. Jumlah variabel, maksudnya jumlah variabel itu adalah di sini ada A, B, dan C. Ini itu variabel. Terus jumlah tabel di sini adalah maksudnya itu tabel yang akan digunakan pada sini itu ada berapa. Di sini kita gunakan 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 3 artinya ya. Kenapa 2 pangkat 3? Karena pada boolean itu outputnya itu antara 0 dan 1. Jadi ada 2 kemungkinan yang akan terjadi di outputnya itu sendiri. Jadi kita gunakan 2 sebagai dasarnya, terus dipangkatkan 3 yaitu jumlah dari variabelnya. Jika variabelnya 2 maka kita gunakan 2 pangkat 2. Jika variabelnya 4 kita gunakan 2 pangkat 4. Di sini kita pakainya jumlah variabelnya 3 maka kita gunakan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Di sini persamaan posnya M sama dengan C, terus M sama dengan A plus B, dan F-nya yaitu perkalian dari C dikali A plus B. Terus pada persamaan SOP di sini ada M kecil sama dengan C, terus M2-nya A plus B, ini harusnya ada 1 sama 2 ya. Ini juga ada 1 sama 2 harusnya, saya lupa. Terus di sini F di sini yaitu persamaan SOP kan berarti kan sum of product. Jadi jumlah dari perkalian itu sendiri akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya ini ada perbandingan. Jadi nanti di awalnya ada fungsi awal. Pada fungsi awal itu ada A B C ditambah A aksen B C ditambah A B aksen C. Terus tadi di pos kan F-nya sama dengan C dikali dalam kurung A plus B. Terus pada SOP tadi pada F-nya itu A plus C, dalam kurung A plus C dikali dalam kurung B plus C. Terus pada fungsi awal ada gerbang logika. Di POS ada 2 gerbang logika dan di SOP ada 3 gerbang logika. Selanjutnya pada fungsi awal di POS ada 4 masukan dan di sum of product ada 6 masukan. Dan terakhir ini ada cost sama dengan 4 tambah 12 dari gerbang logika ditambah masukan sama dengan 16 costnya. Terus di sini juga sama, gerbang logika tambah masukan menghasilkan 6, dan yang terakhir ada 3 gerbang logika ditambah 6 masukan akan menghasilkan 9 sebagai cost. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah aljabar boolean berperan penting dalam logika dan rangkaian digital, dan yang terakhir digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika dan desain rangkaian elektronik. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.